Masyarakat Baduy memang mengandalkan hasil ladang untuk menghidupi keluarga. Mulai dari padi huma, pisang, kencur, jahe merah, hingga durian menjadi hasil pertanian andalan Baduy. Istimewanya, durian Baduy tumbuh liar dan rata-rata sudah berusia puluhan hingga ratusan tahun. Kang Jamidi dengan cekatan memanjat pohon durian setinggi 30 meter itu tanpa alat pengaman sama sekali. Sebenarnya tadi saya mau coba naik ke pohon durian ini, cuman kalau di Baduy ini ya Kang, perempuan itu tidak boleh naik. Karena yang biasanya metik durian matang di atas adalah laki-laki gitu ya Kang. Tinggi banget ya Kang, 30 meter ini ya Kang? Ada 30 meteran, karena ini udah tua banget. Oh, wah akalnya udah biasa, udah di atas aja itu akalnya. Hebatnya, kawasan Baduy tercatat sebagai penghasil durian terbesar di Provinsi Banten. Sebatang pohon durian seperti ini bisa menghasilkan 400 hingga 500 buah durian pada puncak musim panen di bulan Januari sampai Maret. Selepas memanen, kami harus memanggul durian ke kampung terdekat untuk menjualnya. Meskipun rata-rata harga durian di pasaran berkisar antara Rp25 hingga Rp70.000 per butir, tapi warga Baduy hanya menerima setengahnya saja. Itu sudah termasuk ongkos borongan memanen, mengangkut, dan ongkos angkut durian. Sungguh harga yang terlalu murah untuk proses yang berat ini. Akses jalan yang buruk bahkan tak jarang membuat hasil bumi Baduy gagal dijual dan membusuk. Apalagi para pengepul enggan mendatangi pos ini dengan keharusan berjalan kaki. Saya bawa durian aja mau ke pasar. Dan punggung saya pegel banget. Ini bahaya sekali loh Kang. Pertanian di Baduy karena jarak tempuhnya jauh, lalu jalan rusak, ketika hujan itu ada hambatan untuk mengangkut dijual ke pasar gitu. Tentu apalagi kita misalkan selama ini kan mengandalkan dari hasil bumi misalkan di Baduy kencur, jahe, terus hasil buah-buahan misalkan. Kan kalau jalannya rusak, kalau jauh itu terhambat gitu. Bisa aja misalkan dari Baduy dalam Cibiaya dibawa ke Binong. Karena nunggu pendatang, nunggu mobil ngangkut dari Binong ke sananya, ada gangguan jalan rusak, ketika hujan jalan nggak lancar, artinya kan bisa terganggu gitu. Misalkan durian atau itu kan kekuatannya nggak lama tuh. Gitu. Seminggu tidak dijual aja bisa telat, ya busuk gitu. Pasti ya dampaknya kerugi, dampaknya tidak berputar untuk ekonomi. Berkali-kali meminta perhatian pemerintah, sayangnya tanggapan tak kunjung datang. Kalaupun ada sedikit respon, realisasinya yang tak kunjung jadi dan hanya tinggal janji. Bantuan ya, jadi setiap ada kunjungan, baik itu dari pihak pemerintah ataupun misalkan dari pihak swasta, kami selalu mendorong untuk yang namanya bangunan atau bantuan dari pemerintah mengenai akses jalan atau yang lainnya fasilitas, misalkan seperti tempat buang air ataupun yang lainnya. Realisasinya kadang-kadang ada yang merespon, ada yang misalkan cuman misalkan hanya sebatas mungkin kunjungan-kunjungan, tapi alhamdulillah semuanya direspon secara baik, tinggal pelaksanaannya aja yang belum. Ratusan tahun sudah warga Baduy mendiami kawasan adat Desa Kanekes di lereng Pegunungan Kendeng, Selatan Banten. Nama Baduy diyakini terkait dengan nama Sungai Cibaduy atau Gunung Baduy. Senantiasa hidup sebagai komunitas adat yang solid dan menjauhkan diri dari modernitas, era baru harus mereka hadapi di akhir tahun 80-an.
Ketika itu, Desa Kanekes mulai dibuka sebagai destinasi wisata. Dikuatkan lagi dengan Perda Kabupaten Lebak nomor 13 tahun 1990 tentang pembinaan dan pengembangan lembaga adat Baduy. Saat itu, Kampung Ciboleger di Desa Bojong Menteng dibuka pemerintah sebagai gerbang masuk wilayah Baduy. Terminal Ciboleger menjadi pemberhentian terakhir semua moda transportasi dari kota Rangkas Bitung yang berjarak sekitar 40 km. Sejak saat itu, gelombang wisatawan mulai berdatangan. Tahun 2019 saja, Dinas Pariwisata Lebak mencatat 42.000 lebih wisatawan domestik dan 54 wisatawan mancanegara telah berkunjung ke Baduy. Sejak dulu, semua pakaian masyarakat Baduy ditenun sendiri. Bahkan tenun Baduy kini menjadi cindramata bagi para wisatawan berupa kain, sarung, dan juga baju pangsi. Peralatan tenun Baduy disebut pakara atau raraga yang terbuat dari bambu dan kayu. Pada alat ini terdapat golebak atau tempat benang, kincir untuk mengantarkan benang ke pajal atau tempat gulungan benang, serta sisir untuk mengendalikan susunan benang dan merapatkan hasil tenunan. Selembar kain tenun biasanya diproduksi selama 4 hingga 7 hari dan hanya boleh dilakukan oleh kaum perempuan. Mungkin ini kelihatannya mudah ya, tadi pas saya lihat ibunya nenun katanya kayak enak, gampang, tapi setelah saya praktekin ini ternyata susah dan cukup pegel kalau nggak biasa, karena ini nahannya pakai apa ini Bu, pinggang ya Bu? Pakai pinggang. Larangan menggunakan bahan kimia tetap dipegang teguh hingga saat ini, sehingga masyarakat Baduy masih menggunakan bahan alami sebagai pewarna kain. Warna biru diambil dari daun tarum, kuning dari daun putri malu, kuning gading dari kulit pohon rengrang, dan coklat dari pohon mahoni. Semua bahan pewarna harus direndam semalaman lalu direbus selama minimal 2 jam. Air rebusan ini lalu disaring dan didinginkan. Baru kemudian benang yang tergulung direnggangkan terlebih dahulu agar warna bisa cepat meresap merata. Proses pencelupan pun sangat sederhana. Benang-benang ini cukup dicelupkan dan dikucek berulang kali sampai warna yang diinginkan muncul. Jadi untuk mendapatkan warna yang lebih pekat harus melakukan pencelupannya itu minimal 5 kali. Setelah itu, benang ini tinggal diangin-anginkan untuk nanti dicelup kembali. Sebelum pandemi, biasanya ratusan lembar kain tenun seharga 100 hingga 700 ribu rupiah laku terjual. Tapi kini, berhasil menjual 4-5 potong kain saja harus mereka syukuri. Ya, sementara ini untuk penjualan hasil tenun di Baduy memang masih kesulitan. Jadi harapan saya untuk pemerintah agar lebih peduli lagi terhadap UMKM khususnya di suku Baduy. Jadi saya kira sih cara yang paling efektif itu lebih ke pengarahan cara menjual. Jadi kayak program entah itu program penjualan online atau apa, kan sekarang juga udah banyak banget alat canggih yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan penjualan. Bisa mensejahterakan juga ya. Selain menenun, warga Baduy juga piawai membuat berbagai kerajinan, mulai dari gelang sampai tas khas Baduy yang disebut tas koja. Bahan utamanya adalah kulit pohon terep yang ternyata susah-susah gampang ditemui. Jumlahnya memang melimpah, tapi saat mencarinya, kita harus membuka jalur baru di tengah hutan. Nah itu dia terapnya tuh, itu pohonnya. Mana? Oh ini. Saya sampai kelilipan.
Terus nanti kalau ini udah dipotong, tunas ini biasanya tumbuh berapa lama, Kang? Sampai ke diambil ada 6 bulanan. 6 bulan tumbuh tunas baru gitu ya. Kalau gitu kita Nah, sampai ke mulai diambil lagi itu ada 6 bulan. Oh gitu. Ini kita akan potong yang ini. Iya, potong yang gede ini. Pokoknya Oke. udah segede gini, ini bisa Bisa diambil dibuang. kulit. Oke, kalau gitu langsung aja. Makanya nanti langsung panjang, langsung banyak. Kulit pohon terep yang sudah dikumpulkan harus dikupas bagian luarnya, lalu dijemur hingga kering. Setelah itu baru dijadikan serabut dan diulir sedemikian rupa hingga membentuk tali yang bisa dianyam. Sekarang abis ini kita mau ngapain, Kang? Habis ini kita bersihkan dulu karena ini kan masih ada kulit luarnya. Oh gitu. Ya. Oke, langsung aja kita bersihin ya. Ya.